Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun berada, dan juga tetap semangat pagi untuk para peserta didik se-Indonesia Raya dimanapun berada. Selamat datang di Al-Fatih Channel bersama saya Ibu Ani. Kali ini saya akan share materi IPS kelas 9 semester 1 di bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Stay tune terus ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: yang satu, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya; dua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya; tiga, menyebutkan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya; dan yang keempat, menyebutkan contoh-contoh perubahan sosial budaya. Kita lihat yang pertama, pengertian. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat, meliputi perubahan budaya di mana di dalamnya terjadi pula perubahan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat. Perubahan Indonesia, jadi perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka sampai menjadi bangsa yang merdeka terlihat pada gambar. Nah, di sebelah kiri merupakan momen di mana Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang pada saat itu menandakan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Begitu gigih perjuangan para pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hal itu bisa dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Situasi pada gambar kedua menunjukkan pada masa kini di mana kemerdekaan sudah diraih, sudah berlalu puluhan tahun yang lalu. Tapi mengapa masih saja terjadi semacam aksi kepada pemerintah? Bisakah kamu memberikan alasannya? Kita lihat bentuk perubahan sosial budaya. Nah, ada beberapa bentuk perubahan sosial budaya yang bisa kita ketahui. Yang pertama, perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya atau dilihat dari waktunya. Yang kedua, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Dan yang ketiga, perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Kita lihat yang berdasarkan waktunya terlebih dahulu. Berdasarkan waktunya, perubahan sosial budaya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada revolusi dan yang kedua ada evolusi. Kemudian perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya ada dua juga, yaitu perubahan sosial budaya yang bersifat besar, yang kedua perubahan sosial budaya yang sifatnya kecil. Dan yang ketiga ada perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya. Di sini juga ada dua. Maka kita lihat ada perubahan sosial yang direncanakan dan ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Coba kalian perhatikan untuk yang gambar atas. Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi. Perubahan sosial lambat ini merupakan perubahan sosial memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat, di mana perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Nah, dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah-olah tampak tidak mengalami perubahan. Coba kalian perhatikan untuk yang di gambar atas, perubahan lambat atau disebut dengan evolusi. Nah, ini terjadi pada masyarakat zaman purba atau masyarakat tradisional, di mana perubahan yang terjadi itu lambat sekali, dimulai dari masa berburu, kemudian mereka meramu, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian mereka membuka lahan atau nanti mereka melakukan cocok tanam. Itu mereka terjadi perubahannya sangat lambat. Nah, jadi tidak ada yang tampak secara besar ya bahwa yang terjadi perubahan antara masyarakat zaman dahulu dalam melakukan perubahan. Nah, bagaimana dengan perubahan cepat atau disebut dengan revolusi? Jadi pada gambar itu adalah
sebuah pabrik ya, di mana pabrik ini kalau kita perhatikan itu ada pekerja dan ada mesin-mesin yang bekerja. Di mana kalau kita contohkan untuk revolusi atau perubahan sosial yang bersifat cepat, ini adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Itu memang cukup lama berlangsungnya, yaitu pada tahun 1750 sampai 1850. Lebih kurang 100 tahun. Ya, lama ya, cuman kenapa dia disebut dengan perubahan sosial cepat atau revolusi? Karena perubahannya terjadi secara besar-besaran. Ya, terjadi secara besar-besaran sehingga dikategorikan perubahan sosial secara cepat. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Jadi, perubahan besar apa saja yang terjadi akibat dari revolusi industri? Nah, perubahan besar itu terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana revolusi industri ini dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang. Sehingga revolusi di Inggris ini dianggap sebagai pelopor revolusi dari negara-negara lain. Yang kedua, kita lihat perubahan dilihat dari pengaruhnya. Nah, perubahan dilihat dari pengaruhnya ini ada dua, yaitu perubahan kecil dan ada perubahan besar. Kita lihat untuk yang perubahan kecil. Apakah kamu pernah memotong rambut sesuai dengan gaya rambut terbaru yang sedang tren? Bukankah ketika kita memilih baju, kita akan memilih yang sesuai dengan model saat ini? Kemudian, apakah terjadi perubahan model baju yang kita pakai tahun ini dengan tahun kemarin? Nah, kemudian apakah semua orang mengikuti model rambut atau gaya berbusana yang sedang populer? Nah, jadi perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil orang saja. Nah, perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Seperti pada contoh ini tadi adalah potongan rambut atau gaya rambut ya. Perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar bisa kita lihat pada revolusi materi yang tadi. Perubahan ini mempengaruhi sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Perubahan macam ini termasuk perubahan besar. Terakhir dari bentuk perubahan sosial budaya, yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. Nah, perubahan dilihat dari perencanaannya ini ada dua. Yang pertama direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Yang kedua perubahan yang tidak direncanakan. Nah, bagaimana dengan perubahan yang direncanakan? Mengapa pembangunan jalan dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang direncanakan? Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan atau disebut dengan pelenceng? Nah, kita ambil contoh untuk gambar yang di sebelah kiri ini adalah pembangunan jalan tol. Nah, kenapa pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki atau dalam perencanaan? Karena memang perubahan itu diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Selain itu, pembangunan jalan sebagai perubahan sosial budaya yang diinginkan. Contoh lainnya bisa kita lihat adalah penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Penerapan buku sekolah elektronik misalnya merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Kemudian pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan tersebut juga merupakan perubahan sosial budaya yang dikehendaki atau direncanakan. Kemudian pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Nah, bagaimana dengan perubahan yang tidak direncanakan? Apakah perubahan yang terjadi akibat dari bencana alam itu direncanakan sebelumnya? Tentu tidak ya. Terus apa yang dimaksud dengan perubahan yang tidak direncanakan?
Jadi, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa, banjir, tsunami, kemudian ada longsor, itu semua membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Jadi perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Contohnya, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan bagi petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Next, kita lihat faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan alam. Yang keenam, adanya peperangan. Dan yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mari kita bahas satu persatu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya tersebut. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Contohnya, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Kemudian pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka banyaklah terjadi perubahan sosial budaya di daerah tersebut atau di kota tersebut. Lalu bagaimana dengan wilayah yang ditinggalkan oleh penduduknya? Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang pindah dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota dan sebagainya. Kemudian untuk faktor penyebab yang kedua kita lihat adanya penemuan baru. Nah, penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Apa saja perubahan budaya yang terjadi akibat dari penemuan baru? Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan pola pikir serta tindakan manusia. Faktor yang ketiga itu adalah adanya konflik. Konflik dapat diistilahkan dengan pertentangan, di mana pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, antar kelompok dan kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Nah, contohnya banyak ya. Jadi contoh seperti demonstrasi, adanya konflik antara pemerintah RI dengan GAM, atau yang terbaru adalah adanya demonstrasi warga negara Indonesia karena kenaikan harga BBM. Siapa yang didemo oleh masyarakat tersebut? Ya, pemerintah. Nah, ini juga termasuk bukti adanya konflik. Faktor yang selanjutnya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contoh revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkeraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Berbagai perubahan terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Faktor yang selanjutnya ada perubahan lingkungan alam.
Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Adanya banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia yang dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam adalah penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara yang berlebihan, kemudian pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Untuk poin yang selanjutnya, adanya peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan ini dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam masyarakat yang terlibat perang. Hal ini terutama pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada negara yang kalah perang. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya itu antara lain ada difusi, ada akulturasi, ada asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Akan tetapi untuk membahas ke-6 poin tersebut ini akan kita sambung pada materi selanjutnya ya, ditambah dengan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Demikian materi untuk hari ini. Semoga tercerahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.